Bismillahirrahmanirrahim. Coba Monica Fitri Murotal, suratnya bebas. Atau udah ditentukan Salman? Belum ditentukan, Ibu. Udah? Belum. Oke, Monica Fitri. Monica masih di kantor ya? Iya Bu, masih Bu. Tapi tidak terganggu kan? Bisa insya Allah Bu. Coba dibaca. Suratnya bebas, 5 ayat dari surat yang Anda baca. Ya, sebentar Bu. Sambil dihubungi Salman. Makalah 1 sudah hadir, Bu. Oke, ya. Nanti teman-teman sedang dikabari juga. Silakan sambil menunggu kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, 5 ayat dari surat yang dipilih Ibu Monica. Monggo. Oh, sudah ada nih Salsabila. Ibu Monica, belum siap? Sebentar Bu. Saya lagi cari suratnya Bu. Bebas ya Bu? Bebas. Kalau kemarin kan ditentukan An-Naba, Al-Mulk, Ar-Rahman. Anda pilih apa? Surat pendek juga nggak apa-apa. Al-Mulk. Bebas. Oke. Bentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafa'ut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran.
Panjang pendeknya disempurnakan ya. Madnya. Pokoknya udah cukup. Sama alif lam samsiahnya itu. Ya. Diperbaiki panjang pendeknya, makharijul hurufnya sudah cukup. Allahumma hamna bil Quran buat semua yang mendengar dan khususnya buat yang membaca. Semoga kita mendapatkan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sudah hadir Salsabila dan Siti Fatima ya. Terlihat tadi sudah share screen. Silahkan. Penjelasannya jangan mengambil banyak waktu. Paling lama 40 menit. Kalau bisa 30 menit, 30 menit. Silahkan bergantian. Jangan satu orang aja. Lalu pertanyaan disiapkan. Diskusi kita bisa hangat, bisa panjang, bisa lebar, ya, bisa padat jika Anda banyak merespon dari apa yang dijelaskan. Silakan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kesuksesan hakikat ranah pengembangan karir guru. Baik, langsung saja. Pengertian sukses bagi guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses berarti berhasil dan beruntung. Merujuk pada pengertian sukses ini, definisi sukses adalah berhasil dan beruntung. Sedangkan guru yang sukses adalah guru yang profesional, bermartabat dan sejahtera. Karena guru adalah sebuah profesi, maka keberhasilan guru sukses haruslah guru yang berprofesional. Hasil pelaksanaan tugas guru sukses harus mencapai target mutu di atas rata-rata. Keberuntungan guru sukses adalah keberuntungan yang berasal dari profesinya itu. Keberuntungan di sini lebih mengarah pada kesejahteraan, baik terkait dengan kedinasan maupun kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Keberhasilan dan keberuntungan guru sukses harus semakin meningkatkan martabat guru sebagai profesi, bukan martabat guru sebagai pekerja. Guru yang bermartabat tidak harus meminta-minta kesejahteraan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian pengembangan karir guru. Pengertian pengembangan karir atau karir development menurut seseorang untuk membuat keputusan dan meningkatkan dirinya untuk mencapai tujuan karir. Pengembangan karir merujuk pada proses sepanjang hayat, pengembangan keyakinan dan nilai, keterampilan dan bakat, minat, karakteristik, kepribadian, dan pengetahuan tentang dunia kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 74 Nomor tahun 2008 tentang guru dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan kompetensi guru yang belum yang sudah berkualifikasi S1 atau D4. Yang kedua, pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan non-kependidikan. Selanjutnya yaitu ada pembinaan dan pengembangan karir meliputi 1. Penugasan, 2. Promosi, 3. Kenaikan pangkat. Pengembangan keyakinan dan nilai seseorang berkenaan dengan dunia kerjanya, yakni orang tersebut harus meyakini kebenaran dari apa yang ia lakukan untuk kehidupannya itu, dan menerapkan nilai-nilai yang mendorong kemajuan hidupnya. Syarat berkembangnya karir seorang guru adalah guru tersebut harus berkompeten, mampu baik pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku. Guru kompeten yaitu guru yang memiliki kecakapan hidup, kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir, bersosialisasi secara, kemudian cakap secara akademik, dan cakap secara vokasional. Lalu ranah pengembangan karir guru. Pembinaan dan pengembangan karir guru merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pemerintah dan guru itu sendiri. Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu sekolah sebagai satuan administrasi pangkalnya dan dapat juga bersifat lintas sekolah. Guru dituntut melaksanakan tugas pembelajaran yang diukur dengan beban kerja tertentu, yaitu 1. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang kedua, pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan
paling banyak 40 jam tatap muka dalam seminggu dilaksanakan paling sedikit 6 jam tatap muka dalam seminggu. Kemudian yang ketiga, guru pembimbing dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban mengajar yang setara. Selanjutnya oleh Siti Fatimah. Beneran nggak? Beneran nggak, Karen? Kecil Siti Fatimah. Mungkin bisa didekatin lagi. Ini alur pengembangan profesi dan karir guru. Aktualitas tugas dan fungsi. Suaranya hilang. Gak ada suaranya. Atau memang bergantian. Fatimah, masih terdengar suara kita? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Hilang sinyal, Salsabila coba dilanjutkan. Alur. Alur pengembangan profesi dan karir guru. Aktualitas tugas dan fungsi penyandang profesi guru berbasis pada prinsip-prinsip. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Saat ini, penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya. Salsabila, Ya, Bu. dari 1 sampai 9 coba, mana yang nggak ada? Kenapa? Dari 1 sampai 9 mana yang kira-kira nggak ada? Bakat mesti ada. Makanya kuliah kan. Coba. Iya. Miliki komitmen. Ada lah ya. Kualifikasi akademik, ya S1 pendidikan, PAI, ngajarnya PAI. Gitu kan? Iya. Memiliki kompetensi belum tentu, karena belum diukur. Memiliki tanggung jawab, nah, masing-masing punya. Iya. Memperoleh penghasilan, iya dong. Kalau nggak dapat penghasilan, bukan profesi, namanya kan amatir. Iya. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan, bisa naik pangkat gitu ya. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Iya. Kita kalau dibully siswa dilaporin ke perlindungan anak, Komnas KPAI dan seterusnya, kita harus terlindungi tuh. 9, ya memiliki organisasi profesi PGRI gitu, GMP, KKG, dan ini 9-9-nya nggak boleh nggak ada. Ini supaya berkembang profesinya. Oke, lanjut Salsabila. Slide berikut. Kemudian kenaikan pangkat guru. Seorang guru bisa menduduki jabatan fungsional jika sudah berstatus sebagai PNS. Jabatan fungsional guru terbagi dalam 4 jenjang dan 9 golongan. Golongan 3A, jenjang pangkatnya penata muda, kemudian jenjang jabatan guru pertama, kemudian golongan 3B, penata muda TK1, jenjang jabatan guru pertama, kemudian golongan 3C, jenjang pangkat penata, jenjang jabatan guru muda, kemudian 3D, jenjang pangkatnya penata TK1, jenjang jabatannya guru muda. Kemudian 4A, jenjang pangkatnya pembina, jenjang jabatan guru madya. Selanjutnya yaitu 4B, jenjang pangkat pembina TK1, jenjang jabatan guru madya. Yang 4C, jenjang pangkatnya pembina utama muda, jenjang jabatan guru madya. Kemudian 4B, jenjang pangkat pembina utama media, jenjang jabatan guru utama,
Kemudian yang 4E, jenjang pangkat pembina utama. Selanjutnya jenjang jabatannya itu guru utama. Selanjutnya itu ada syarat kenaikan pangkat fungsional guru adalah yang pertama guru. Coba Siti Fatimah mungkin headsetnya dibuka biar suaranya ya. Tadi suaranya nggak masuk. Mungkin kalau nggak terkendala. Coba. Halo, udah kedengeran? Ya, jelas. Selanjutnya ada syarat-syarat untuk kenaikan jabatan fungsional guru adalah guru bersangkutan memenuhi angka kredit minimal ditetapkan oleh pejabat PAK. Guru yang bersangkutan sekurang-kurangnya sudah menduduki jabatan terakhir selama 1 tahun. Guru yang bersangkutan minimal mendapat nilai baik untuk setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan. Pekerjaan DP3 pada jangka waktu 1 tahun terakhir. Dan terakhir, syarat-syarat kenaikan pangkat fungsional guru adalah memenuhi angka kredit minimal, meminimal sudah 2 tahun dijabat terakhir. Setiap unsur DP3 bernilai baik dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Terima. Oke. Sekian, ada yang bertanya atau menambah? Atas lagi dulu sebelum ke any question. Terus lagi. Ini Bu. Ke atas lagi. Satu lagi. Apa tuh Pak? Pak, yang tadi bawah. Bawah sekarang. Pak. Penilaian angka kredit. Itu nomor 1. Guru bersangkutan memenuhi angka kredit minimal. Angka kredit minimal ditetapkan oleh pejabat PAK. PAK itu penilaian angka kredit. Jadi kalau udah memenuhi angka kredit dalam 1 tahun, di tahun terakhir untuk masuk ke pangkatan, maka harus disiapkan untuk didaftarkan ke DP3. DP3 itu daftar penilaian pelaksanaan. Nanti ada itunya ya, ada contohnya. Pada jangka waktu 1 tahun terakhir. Oke. Jelas, silahkan ditanyakan untuk diskusi. Barangkali ada yang belum paham. Ini. Siapa yang mau berdiskusi duluan? 1 orang boleh 2 pertanyaan. Minimal. Ada? Tadi disebutkan PNS. Untuk PAK, penilaian angka kredit yang nanti diusulkan ke DP3, daftar penilaian kredit itu, PNS. Kalau yang nggak PNS gimana? Kan nggak semuanya guru itu PNS, ada guru honorer. Guru honorer adalah guru yang bukan PNS, dibayar oleh swasta di bawah yayasan. Kalau dia di negeri, tapi belum, maka guru itu dibayar oleh Dinas Pendidikan dan Pembelajaran (P&P). Nah, jika iya ada guru honorer di sekolah negeri, katakan SMK. Bu, mohon maaf izin. Ya. Kenapa, Bu? Kenapa, Ibu? Maaf, izin on cam. Oke, boleh. Audionya matikan dulu. Saya ulang. Tadi kan disinggung yang bisa mengurus kenaikan kepangkatan. Tadi di awal, ini sambil menunggu pertanyaan. Tadi di awal, kesuksesan guru itu bisa dilihat dari personalitinya, kesejahteraannya, dan kepangkatan, promosi karir, dan seterusnya. Itu sukses.
Di usia keberapa guru bisa dikatakan sukses? 40. Ketika Nabi diangkat menjadi seorang rasul kan juga usia 40. Jadi kalau kita profesi apapun, kalau 40 itu karir kita belum terlihat, aktualisasi diri, self actualization kita di profesi apapun belum terlihat gitu. Itu berarti kurang tuh. Kurang maksudnya berarti udah lewat gitu. Loh, kok udah lewat ya 45 kita nggak jadi apa-apa ya gitu. Jadi guru nggak sukses, jadi guru pengen jadi anggota DPR, udah jadi anggota DPR pengen jadi guru, udah jadi guru kepengen jadi lurah, kan ada yang kayak gitu kan. Apalagi udah jadi dosen, lihat guru punya tunjangan TPP-nya besar, honor daerahnya besar, aduh pengen pindah NIDN ke NUPTK, kan latah aja itu. Sampai usia 45, 50. Nah, itu tuh kita belum punya self actualization. Makanya usia 40 tuh harus benar-benar terlihat kita di mana. Home base kita di mana. Kalau jadi guru ya jadi guru. Nah, kita ini pengembangan karir guru yang belum S1 kan gitu. Sekarang semester 4 dikembangkan karir guru, profesi guru, jabatan guru diketahui dari awal. Katakan Anda lulus umur 24, tadi ada kepangkatan kan 9 level ya. Kalau per 2 tahun berarti 18 tahun. 18 tahun sampai 25 berarti sekitar 43 tuh. Anda udah 4D. Jika prestasi kerjanya baik, tadi itu kan PAK bisa diangkat, kepangkatan bisa naik kalau dilihat dari penilaian prestasi kerja atau job performance. Job performance itu bisa dilihat secara portofolio. Portofolio itu adalah dokumen-dokumen yang memang harus dipenuhi untuk dilaporkan ke DP3. Ya, ini gunanya kenapa sih kenaikan jabatan ini, kenaikan kepangkatan ini untuk spill effect dari finance-nya. Dari kita digaji berapa. Masa di sekolah X udah 30 tahun mengajar, gajinya masih di bawah UMR. Ada apa nih? Gitu. Ada satu sekolah, katakan sekolah SMA swasta, gajinya masih 1,2. Coba, ada tuh sekolah swasta, dia honorer. Ya kalau PNS jangan cerita lah ya. Kalau PNS sudah pasti terpenuhi karena pemerintah mengacu kepada UMR atau UMP dan UMK, upah minimum provinsi dan upah minimum kota. Upah minimum kota atau kabupaten dari satu kota ke kota lainnya akan beda. Tapi kalau upah minimum provinsi sama, katakan DKI. Jadi seluruh kota yang ada di DKI di 5 wilayah itu UMP sama 4,6. Jadi kalau Anda tinggal di DKI, gajinya masih 4, ke bawah, katakan 3,5, berarti Anda di bawah garis kemiskinan. Ini nih persoalan finance ya, persoalan keuangan yang kaitannya nanti ke kesejahteraan. Kenapa harus dibahas ini? Karena kaitannya sukses guru, salah satunya adalah prestasi kerja kita dinilai oleh atasan kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Disinilah kemudian sukses itu berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan pernah nuntut hak banyak kalau kewajiban kita belum kita penuhi. Lihat lagi nih dari awal kita kuliah PPG, pengembangan profesi guru. Jangan lupa ada 4 kompetensi yang harus dipenuhi, ya kan? Kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Itu tuh udah harga mati tuh, karena undang-undang ya nomor 14 tahun 2005. Sejak undang-undang dilahirkan, pengembangan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, 2 tahun setelah itu diberilah Anda sertifikasi yang sebelumnya nggak ada. Coba. Lahir undang-undang itu memberikan peluang besar pada guru naik martabatnya, naik kesejahteraannya, tapi harus diimbangi dengan kenaikan kompetensi, kenaikan karir. Nah, sukses guru dalam karir kalau diimbangi dengan 9 titik tadi. Oke, penjelasan saya di prolog ini apakah sudah ada yang memikirkan pertanyaan? Silakan.
Ini ditanyakannya untuk ke pemakalah atau ke pemaparan dari Ibu? Ke pemakalah dulu. Kalau nanti ke pemakalah nggak bisa menjawab, saya nggak bisa menjawab, baca buku lagi. Baca buku nggak ketemu, cari ahlinya. Siapa ahlinya itu? Ahlinya kan banyak sekarang kan. Makanya jangan pernah berhenti untuk mencari, membaca. Is'alil mujarrib wala tabib. Is'alil mujarrib. Ahli. Mujarrib itu ahli. Mujarab. Obat mujarab. Cocok. Cari sama yang cocok. Gitu. Kalau di buku kan siapa aja boleh berpendapat. Apalagi sekarang cari internet ya. Apa-apa googling, belum tahu sumbernya. Up to date atau enggak gitu. Oke, silakan mau tanya ke siapa? Ditujukan ke pemakalah dulu ya. Saya mungkin Bu. Coba. Ya, silakan. Tadi agak sedikit lebih mendetail nih ya seputar. Tadi saya baca di PPT. Oke. Memiliki bakat, minat, kemudian panggilan jiwa dan idealisme. Yang mau saya tanyakan tentang panggilan jiwa ini. Nah, seputar panggilan jiwa ini, apakah dibentuk dari kita gitu, atau memang sudah hidayah yang Allah berikan gitu kepada kita gitu? Karena bingung juga gitu maksud dari panggilan jiwa ini. Memang potensi kita karena nyaman di situ, karena maksudnya kriteria panggilan jiwa itu seperti apa gitu. Dan mungkin apakah ada secara mendetail gitu, mungkin di umur-umur berapa gitu kita panggilan jiwa kita itu benar-benar kokoh gitu, maksudnya kita ke situ. Dan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Bu Maria Ulfa tentang kesuksesan dalam karir ya, mungkin di usia 40 tahun kita udah jelas gitu. Ya harusnya seperti itu. Kalau sekiranya ganda bagaimana Bu? Mungkin seseorang tapi masih linear, dia seorang guru di sekolah, namun dia juga seorang pendakwah gitu, atau mungkin ada yang lebih condong di antara keduanya gitu, maksudnya yang lebih dominan. Oke, makasih. Pemakalah mau jawab? Ini semester 4 kalau belum ada panggilan jiwa harus pindah prodi nih. Ya Pak Naga ya? Kalau nggak ada panggilan jiwa untuk kita berprofesi menjadi guru harus pindah prodi. Mumpung baru semester 4. Pindah ke Fakultas Teknik, ya kan? Mau jadi buka bisnis, mau masuk ke manajemen gitu, mau jadi pengacara, aduh saya pengen pengacara bisa bantu orang nih, pindah prodi. Panggilan jiwanya bukan guru, ya salah tempat kan, gitu loh maksudnya. Kira-kira kayak gimana, apa dari lahir gitu. Tolong diingat nih sebelum dijawab, yang namanya dari lahir itu native, pembawaan. Native, pembawaan yang muncul dari lahir, yang diperolehnya tidak melalui proses pembelajaran. Pembawaan. Suka baca, itu pembawaan. Orang tuanya nggak paksain kok dia baca, tapi baca terus. Pembawaan itu. Tapi dari kecil suka nyanyi aja gitu kan. Baca nggak suka nih gitu. Sampai tangan itu suka gini-gini, lahirlah harmonisasi suara. Itu tuh orang tuanya harus ngerti itu, harus tahu. Itu pembawaan yang nggak dipelajari, tapi dia punya kemampuan itu. Namanya potensi. Bukan panggilan jiwa nih, lain lagi. Makanya kemudian kenapa Daniel Goleman menyebutnya dan Howard Gardner menyebutnya dalam teori MID, Multiple Intelligence Domain. Ya, jadi kalau dari kecil kita melihat anak kok beda-beda potensinya, pembawaannya, itulah yang muncul dari lahir. Dan tadi kan pertanyaannya, apakah panggilan jiwa dalam satu profesi, katakan guru itu dari lahir? Belum tentu. Ya kan, the teacher are not born but are built. The teacher are not born but are built. Guru itu nggak dilahirkan. Prod, jadi guru, enggak juga begitu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa dia. Jadi guru mau apa? Enggak ada itu. Belum lah, kosong gitu. Waja'alakum sam'a, dia dengar.
wal absor, dia lihat. Oh, jadi guru itu enak ya, harismatik, dilihat orang. Itulah kemudian menjadi panggilan jiwa gitu. Oh ya, akhirnya dipelajarin. Sampailah kita pada semester 4 ini. Dipelajarin, ditekunin, sampai akhirnya ada etikanya, ada aturan-aturan mainnya, persyaratan diikutin. Kalau nggak diikutin persyaratan, kita tidak memenuhi persyaratan atau required. Seperti yang dijelasin tadi tuh, harus minimal S1, kalau mengajar minimal 24 JPL, minimal ya. Rata-rata 40, ya 38 sampai 40. Kita sering bahas nih. 34, 38, 40 mentok di situ di 40. Tapi kalau ada guru yang mengajar sampai 50 JPL, luar biasa itu. Bukan panggilan jiwa lagi kan, panggilan keringatnya sampai bercucuran tuh. Ya kan, mikirin sekian banyak siswa, JPL-nya sampai 50, padahal ketentuannya 40 saja sudah maksimal. Kecuali kepala sekolah ya 6 sampai 12. 6 sampai 12. Dan guru BK. Guru BK itu nggak boleh banyak-banyak ngajar. Kenapa? Karena dia mengurus persoalan-persoalan akademik ya kan, maupun personal di sekolah itu. Makanya guru BK itu tersendiri tuh stratanya, ya kan? Kemarin tuh kita ada bahas macam-macam guru. Ada guru mapel, ada guru kelas, gitu ya. Ada guru BK, ada guru dengan tugas tambahan, gitu loh. Guru mapel kita nih. Mapel tuh mata pelajaran PAI, jangan ngajar bahasa Arab. Nanti nanya lagi deh, saya kan bisa bahasa Arab dari pesantren. Kenapa saya nggak boleh jadi guru bahasa Arab? Jangan lupa, sertifikasi NUPTK itu based on-nya adalah prodi. Based on itu didasarkan pada program studinya apa S1-nya. Mapel, ya udah jadilah guru mapel PAI pada sekolah umum. Mulai SD berarti kelas 4, 5, 6. Atau ada juga yang 5, 6. SMP berarti kelas 7, 8, 9 SMA. Jadi dia nggak boleh di madrasah, nggak boleh mengajar yang tidak ada mapel PAI. Itu nomenklatur. Paksain juga, ya udah nanti home base-nya susah tuh. Mengurus UPTK-nya susah, mengurus nanti untuk sertifikasi juga susah, karena tidak based on program studi awal S1-nya. Ini mendahului, bukan menjawab, tapi mendahului prolog yang ditanyakan penanya tadi. Silakan barangkali ada jawaban dari kelompok penyaji. Siti Fatima dan Salsabila, silakan. Siapa duluan yang mau jawab? Ada 2 pertanyaan nih. Sambil yang lain mau menjawab, mau membantu jawaban, dan menyusun pertanyaan baru, 2 pertanyaan setiap kita. Ya, Salsabila atau Siti Fatima? Belum kepikir? Salsabila? Siti Fatima mungkin bisa disampaikan. Dijawab dulu sebisanya. Audionya mungkin ya? Oh tuh, masih sibuk mencari sinyal mungkin. Salsabila silahkan, mungkin ada gangguan di Siti Fatima. Nyalakan audionya, oke? Ya. Yang kayak gimana tuh yang panggilan jiwa? Apa dari lahir itu panggilan jiwa? Kalau menurut saya, panggilan jiwa itu keinginan yang tinggi dalam diri seseorang untuk memilih profesi yang disenanginya. Diulang yang kencang. Keinginan yang tinggi dalam diri seseorang untuk memilih profesi yang disenanginya. Ya, keinginan seseorang untuk memilih profesi yang disukainya. Itu kan panggilan jiwa ya, keinginan seseorang untuk memilih, panggilan jiwa. Itu panggilan jiwa dalam profesi guru ini, katakan Anda mau jadi guru, itu bisa tumbuh dari lahir ya? Pertanyaannya gitu tadi.
Muncul dari lahir nggak sih? Panggilan jiwa itu? Enggak. Enggak. Kenapa nggak muncul dari lahir? Karena setiap profesi itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Keinginan kita, hobi kita, suka kita pada bisnis gitu ya. Panggilan jiwa kita menjadi pengusaha tuh, berarti masuk di Fakultas Ekonomi. Lalu kalau panggilan jiwa kita, enaknya jadi guru gitu. Jadi keinginan, kesukaan terhadap profesi yang kita pilih, wah guru nih. Ditekuni sampai akhirnya kita masuk ke dalam program studi yang memang melahirkan atau mencetak ilmu-ilmu keguruan. Ya, jadi sekali lagi Salman juga buat yang lain, yang namanya panggilan jiwa itu tidak tumbuh dengan sendirinya, bukan dilahirkan, tapi dibentuk, dibangun gitu ya. Makanya guru atau profesi apapun tidak dilahirkan, tapi dibentuk. There is no teacher. Atau kalau saya ungkapkan, the teacher are not born but are built. Guru itu tidak dilahirkan. Are not tidak. Born. But are built. Both are built. Tapi dia dibangun, dia dibentuk. Kalau kita melihat filosofi ini, semua orang bisa mengajar, tapi tidak bisa semua orang menjadi guru. Karena ada panggilan jiwa itu, bahwa orang ini menjadi guru sebagai sebuah profesinya yang dia pilih, dia suka. Sebuah pekerjaan yang kalau dia sukai, itu akan mudah dijalankan. Pekerjaan apa aja? Anda jadi Gojek gitu ya, Anda suka dengan pekerjaan itu, nggak lelah itu. Hujan, ya pakai jaket, pakai mantel gitu kan. Anda suka atas pekerjaan itu, selebihnya nanti ya tantangan, desakan ekonomi, kan gitu. Saya sambil kuliah, saya harus nge-Gojek, tidak ada pekerjaan lagi, pandemi membuat pekerjaan ter-PHK-kan banyak, ya kan? Tapi yang hebat adalah guru. Karena guru tidak tergantikan. Mau dia honorer atau dia PNS, saat pandemi guru itu tetap keberlangsungannya terus, nggak ada putus dia. Mau dia PNS, mau dia honorer, dia nggak akan pernah hilang. Tidak ada pengaruh apa-apa saat pandemi guru itu. Apalagi PNS, tetap digaji oleh pemerintah. Sekarang honorer, kita lihat. Honorer itu bedanya tadi dengan PNS, dia tidak dibebankan honornya, penggajiannya oleh pemerintah, tapi dibebankan oleh swasta di mana di bawah yayasan. Kalau dia honorernya di negeri dibayar bukan dari pemerintah namun dari dinas, itu udah putus dalam 3 tahun terakhir. Tidak ada guru honorer di sekolah negeri. Tidak ada guru honorer di sekolah negeri. Kalaupun dia udah masa yang lama, dia tinggal ngelanjutin aja. Bahkan ada beberapa guru honorer tidak dibayar oleh pemerintah, dia mengajar di negeri dengan mapol PAI dan dia mendapat sertifikasi. Tidak ada masalah itu, karena tidak ada pengangkatan sampai umur dia 60. Kalau usia pensiun guru itu kan 65. Kalau profesor 75. Selama dia tidak pikun, dia masih bisa berkarya gitu. Nah, kalau guru 65 harus stop gitu. Tapi terkadang kan 66 aja masih sehat kan? 67 masih sehat, 70 masih kuat. Maka nanti dia diekuivalensikan. Ya, diekuivalenkan, dia dikurangin jamnya, tapi masih dianggap sebagai status guru. Tapi kalau dia negeri, udah putus itu. Karena nanti yang berikutnya akan antri lagi guru-guru yang baru. Gitu. Nah, kembali ke tadi, kita bisa mengingat satu makalahnya pendiri Gontor, saya sering mengatakan begitu, waruhul mudaris ahammu min mudaris nafsuhu. Tuh, ending dari awalnya atoriko wal maddah, baru kemudian ruhul mudaris, jiwa guru, panggilan. Jiwa itu kan panggilan. Ini kan an-nafs, panggilan jiwa, bisikan hati, tadi sudah dijelaskan,
Panggilan jiwa itu adalah kita suka, kita senang, sampai akhirnya kita memilih profesi itu. Batin kita mengatakan itu, gitu. Itu tuh udah hebat banget tuh, nomor 1 tuh dibanding yang lainnya. Kalau udah profesi yang Anda tekuni sekarang, katakan guru, sebagai sebuah panggilan jiwa, Anda akan mudah menjalankan profesi ini. Sangat utama itu. Sangat dominan panggilan jiwa itu. Berarti cocok dengan makalahnya Imam Zarkasi, pendiri Gontor. Waruhul mudarris. Panggilan jiwa itu lebih penting dari semuanya. Padahal di awal dia bilang, metode itu paling penting dari isi. At-thariqatu ahammu minal maddah. Metode mengajar itu paling penting dari materi. Wal mudarris ahammu minat thariqah. Guru lebih penting dari metode. Tapi guru yang mana? Ya ini guru yang memiliki panggilan jiwa. Ruhnya. Kalau udah berbicara ruh, finance belakangan. Biasanya gitu. Contohnya apa sih konkretnya? Anda mengajar selesai jam 3 sore. Misalnya. Kalau full day school tuh jam 3 harus off. Kalau tidak full day school, jam 1 udah bubar. Kalau full day school sampai jam 3, bahkan jam 4 ya, jam 5 baru selesai. Karena selesai tatap muka itu jam 3, jam 4, Anda harus mengevaluasi. 1 jam setelah itu Anda baru bubar dari sekolah sampai rumah maghrib. Makanya disebut dengan full day school. Ada anak yang tidak bisa kalau dijelaskan dalam keserentakan di kelas. Ketemulah dia ke kita. Pak, bisa nggak Pak? Bapak, Ibu ulang lagi. Ayo anak sini nih, sini dulu. Semua udah bubar. Sini masuk sini Ibu jelasin lagi. Sini Bapak jelasin lagi. Nah itu panggilan jiwa tuh. Panggilan jiwa yang dimana layanan prima dari kita ke anak ya. Kan kalau Anda nggak punya panggilan jiwa pasti Anda bilang begini. Udah bel, udah pulang, besok aja kita terusin lagi. Besok kita terusin lagi dengan jam yang serentak lagi. Karena ada anak yang kalau dijelasin private gitu, tatap muka cuma kita dengannya itu bisa lebih jelas dibanding dengan bersama-sama gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, oleh karena itu panggilan jiwa ini penting bagi setiap profesi apapun, termasuk jadi ustadz ya tadi ya. Jadi ustadz juga panggilan jiwa itu, dakwah. Dia berdakwah, dia jadi guru. Kalau ustadz kan nggak ada NUPTK-nya. Kalau guru harus ada NUPTK-nya. Ustadz dibayar oleh masyarakat. Gelar ustadz itu sebutan dari masyarakat. Gelar kiai besar gitu kan, itu sebutan dari masyarakat. Ya kan? Kalau sebutan yang terundang-undangkan adalah pendidik. Yang sering kita sebut guru. Kalau undang-undang menyebutnya sekarang pendidik. Tidak guru ya, tapi pendidik. Termasuk siswa, bukan siswa, tapi peserta didik. Nanti kalau Anda bikin makalah, bikin tulisan skripsi, judulnya nggak bisa lagi siswa, apalagi murid. Murid kan urid, dari kata ingin kan, orang yang ingin. Tapi karena kita harus mengacu kepada undang-undang, penyebutan itu harus kembali nomenklaturnya ke undang-undang. Peserta didik, gitu. Bukan, memang nggak lazim ya. Siswamu kemana hari ini? Peserta didikmu kemana hari ini? Kayaknya nggak lazim banget gitu. Sama kayak guru juga gitu. Guru BK kemana ya? Pendidik BK kemana ya? Hari ini kok nggak masuk gitu. Memang nggak lazim aja. Cuma karena dia undang-undang, maka penyebutannya adalah pendidik. Makanya akan berbeda dengan tenaga kependidikan. Gitu. Pendidik adalah orang yang langsung dalam proses pendidikan itu. Kalau tenaga kependidikan, orang yang membantu. Lancarnya, membantu berarti bukan yang utama ya. Kalau utama ya guru, dalam hal ini pendidik. Udah terjawab tuh Salman 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, mana yang kita pilih? Dakwah apa guru? Kalau guru kan ada schedule-nya. Ya kan? Ya ini lagi-lagi nih, panggilan jiwa bukan. Salman atau Panaga atau Ibu Siti Rahayu, guru. Tapi dia pintar ceramah nih. Pada saat jam yang sama, dia diundang ceramah di Hotel Hilton oleh Menteri X gitu. Kamu milih yang mana nih? Ayo. Ini panggilan jiwa nih. Kamu milih yang mana?
Udah deh, kalau ngajar kan tiap hari, kasih tugas aja ya, pasti bilangnya kayak gitu. Lagi-lagi orientasinya ke profit. Nah, itu tinggal panggilan jiwa. Kalau saya terima ceramah di Hotel Hilton ini 2 jam, saya meninggalkan anak 2 jam. Anak ngapain nih? Oh, kasih guru piket deh, gitu. Kasih tugas deh. Nanti jangan lupa honornya Alman yang di hotel tadi, kasih tips atau insentif ke guru piket yang diberi. Karena guru piket itu kan hanya memberikan piket, tapi nggak ada kompensasi apa-apa dari sekolahnya. Makanya bergantian kan, Senin siapa yang piket. Piket itu mengganti sementara, bukan mengganti guru yang sebenarnya. Karena dia nggak bisa apa-apa. Dia piket hari ini guru matematika nggak datang. Bukan dia mengajar matematika. Dia piket hari ini guru komputer nggak datang. Guru komputer nggak datang bukan berarti guru piket itu harus bisa komputer. Hebat sekali guru piket itu ya. Bisa matematika, bisa komputer, bisa bahasa Arab gitu. Membantu. Yang memberikan tugas, memberikan arahan, mengarrange apa latihannya, itu guru utamanya. Nanti dia yang mengadministrasikan, yang mendokumentasikan, tetap diserahkan dinilai ke guru yang utama. Saya kira itu lagi-lagi panggilan jiwa. Anda mau milih penceramah pada saat yang sama, Anda mengajar di sekolah atau enggak? Jangan lupa Anda adalah guru di situ yang tanggung jawabnya adalah mengajar, jangan sampai meninggalkan JPL yang sedang Anda ajar. Banyak sih ya kejadian di lapangan kayak gitu tuh. Banyak, makanya nanti diteliti. Kayak khutbah Jumat juga kan gitu. Di jam yang sama dia lagi ngajar. Khutbahnya jauh banget gitu. Anak-anak, kita sudahi ya pelajaran hari ini. Bapak ada khutbah nih jauh banget nih di Pelumpung, macet sekali. Apa urusannya Pak Jumat dengan pelajarannya hari ini? Selesaikan dulu dong. Selesaikan dulu pelajaran hari ini. Khutbah Jumat kenapa nggak di-rest? Terima yang deket-deket aja. Lagi-lagi kepada panggilan jiwa tadi. Lagi-lagi kepada mindset kita di mana nih gitu. Itu sih layanannya. Silakan diberi tanggapan setuju atau tidak setuju penjelasan ini. Boleh kita berbeda pendapat. Silakan. Ada? Maaf Ibu, untuk pembahasan tadi panggilan jiwa kan sesuatu yang kita senangi ya tadi disampaikan oleh pemakalah. Karena kan kita juga menetapkan sesuatu yang disenangi kadang masih berubah-ubah gitu. Kayak contoh saya, ya awal ketika lulus saya senang pengen banget ngambil jurusan hukum gitu karena begini. Ternyata dikarenakan ada usulan, masukan, kemudian tambahan, sharing, ternyata ya saya ngambil di jurusan pendidikan gitu. Kan kita diibaratkan masih labil gitu. Ada yang kita senangi, mungkin ada yang profesi senangnya di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin ada dari segi umur gitu, kematangan kita ketika kita senang terhadap sesuatu dan itu bisa kita jadikan hal yang fokus, kita dalami atau bahkan kita kuasai sehingga menjadi sukses di dalam bidang tersebut gitu. Oke. Mungkin apakah kembali ke judul utama tuh. Judul utama hari ini kuliah kan tentang karir. Kesuksesan karir secara general dilihat kesuksesan karir secara general dilihat dari pandangan hidup kita kemana, tujuan hidup, the way of life kita kemana nih. Baru yang kedua kompetensi. Kita kalau nggak punya kompetensi di situ, jangan ambil karir di situ. Gitu. Saya ulang secara general, secara umum, bahwa kesuksesan karir, katakan karir guru, yang pertama yang harus Anda, supaya nggak pelin-pelan gitu, awalnya mau jadi pengacara, sekarang pindah jadi guru, udah jadi guru, pengen jadi anggota DPR, gimana sih nih gitu kan? Nah, lihat tujuan hidup Anda apa, way of life-nya apa dulu, pandangan hidup Anda apa? Oke, pandangan hidup itu kan lebih kepada teologi ideal. Teologi itu apa ya kalau saya lebih mudah menjelaskannya, teologi ideal itu sesuatu yang Anda inginkan yang melangit. Sesuatu yang Anda inginkan yang melangit itu teologi ideal. Teologi ideal.
Begitu Anda inginkan yang melangit, harus jangan lupa ada teologi proses. Proses itu kan membutuhkan zakain, wadirhamin, Wahirsin. tazin, wakhirsin, watuluz zamani. Pengen jadi dokter. Itu teologi ideal. Tinggal lihat teologi prosesnya. Uang cukup nggak? Dokter baru bisa jadi profesi dokter setelah 10 tahun. Iya, lulus 4 tahun, 5 tahun baru sarjana kedokteran, S.Ked. Setelah itu dia harus koas dulu, atau internship, ambil forensik, tambah 2. 5 tambah 2 udah 7. Belum jadi dokter tuh. Jadi dokter kapan? 8 sampai 10 tahun. Udah 10 tahun mau jadi dokter, nggak laku, harus ngambil spesialis. Nah, berarti way of life kita tidak di situ. Karena nggak memenuhi yang 5. Zakain, wahirsin, wabulqotin, wadirhamin, watuluz zamanin. Baru yang ketiga tuh, kompetensi. Kemampuan kita di mana? Kalau kita pandangan hidupnya udah jelas, pengen di sini, kompetensi harus terukur. Ya, pengen jadi pramugari. Pendek banget. Tubuhnya nih. Pendek tuh 150, katakan begitu. Ya kan? Jangan bermimpi teologi. Tujuan teologi ideal jadi pramugari. Lihat kompetensi kita. Lihat kemampuan kita, baik fisik maupun yang non-fisik. Pramugari atau pramugara itu minimal 175. Ya mau mimpi sepanjang-panjangnya pun nggak akan bisa, karena require-nya nggak masuk. Jadi yang kedua adalah kompetensi. Sehingga kalau semua kita bisa melihat diri kita pada karir mana suksesnya, lihat pandangan hidup. Yang kedua, lihat kompetensi. Guru, salah satu, ini saya penyemangat nih dalam kuliah ini. Guru, salah satu profesi yang nggak terlalu banyak persyaratan yang melelahkan. Contoh, mata kita buta aja bisa ngajar. Iya kan? Iya nggak? Masih bisa. Kayak braille gitu. Guru. Kita nggak bisa ngomong aja bisa pakai jadi guru. Guru juga. Guru di mana? Guru di SLB tentunya. Kan guru-guru SLB ada yang kayak gitu. Kemudian tinggi badan. Nggak menjadi persyaratan tinggi badan. Wah, repot kalau nanti tinggi badan menjadi persyaratan guru. Guru-guru yang pendek-pendek tuh nggak bisa jadi guru. Padahal brainnya bagus gitu ya. Wawasan berpikirnya, knowledge-nya bagus. 3 dalam hidup ini yang bisa menunjang karir Anda. 1, knowledge. Knowledge. Apa ini? Wawasan berpikirnya padat gitu. Karena menerima informasi dari banyak hal, lalu diinterpretasikan sesuai dengan pemahamannya. Yang kedua adalah attitude. Akhlak. Attitude fauqal ilmi. Al-attitude fauqal ilmi. Al-adabu fauqal ilmi. 1, knowledge, 2, attitude, and the next, skill. Anda mau lihat karir Anda di guru, mau bagus, lihat knowledge-mu. Knowledge itu banyak masa yang menentukan, waktu yang menentukan. Jadi kalau Anda kurang baca, literasinya kurang nih, literasi teks nggak ada, literasi teknologi nggak ada, literasi media apalagi, literasi lingkungan, literasi humanism nggak ada, nol knowledge-nya. Dengar orang ngomong aja males, nol denger. Denger aja nggak mau ya, apalagi baca gitu. Dengar tuh kan nggak perlu energi yang banyak. Lihat khutbah Jumat. Betapa cuma 10 menit tertidur semua kan. Padahal kan itu pengetahuan. Ya nggak sih? Berarti harus diubah metodenya kali ya. Khutbah Jumat tuh boleh ada pertanyaan mungkin. Saya suka tuh perhatiin, oh kayak gitu ya. Karena saya di kampus gitu. Nggak tahu deh kalau saya jadi jamaah Jumat, jangan-jangan saya tertidur juga kali ya. Iya, nggak sempurna Jumat kita kalau kita tidur. Tidur. Makanya jangan makan dulu sebelum Jumat. Minum air putih yang banyak. Atau makan cabai rawit 3 biji gitu. Supaya melek matanya. Itu knowledge kita akan terpenuhi. Kalau kita mau mendengar banyak. Yang kedua attitude dan yang ketiga adalah skill.
Karir apapun harus ditunjang di 3 ini, knowledge, attitude, and skill. Oh, attitude tuh nomor 1 tuh. Kita balik ya. Attitude, knowledge, and skill. Jadi kalau orang pinter banyak, gitu, attitude-nya nggak ada, pasti orang milih yang beretitude. Ya, cara berkomunikasinya bisa salah, bisa tidak tepat, ya orang akan milih yang beretitude, yang pinter kebelakangan gitu. Jadi makanya kenapa ijazah, IPK, transkrip itu tuh udah lazim gitu ya, udah general. Nah, yang berikutnya adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Di situ juga di dalamnya bercerita tentang attitude, skill, keterampilan apa yang spesifik yang kamu punya, orang lain nggak punya gitu. Saya menerima dan mewawancarai banyak orang. Saya termasuk interviewer yang bisa meluluskan banyak orang yang mau masuk ke dalam sebuah lembaga, baik itu pendidikan maupun corporate umum. Yang saya bisa nilai, kalau saya kan suka nanyanya begini, setiap interviewer itu begini nanyanya. Kamu bisa apa di lembaga ini? Katakan sekolah ya. Apa yang kamu bisa banggakan atas dirimu untuk sekolah ini? Sehingga bisa berbeda dengan yang lain. Kemampuanmu apa? Kalau ada orang yang nggak punya kemampuan, dia menjawabnya gini, saya disiplin, Bu. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya sadar itu. Saya sekolah dulu biasa-biasa aja. Tapi saya disiplin. Pilih tuh orang yang menjawab kayak gitu. Kita tinggal lihat setahun pertama kan. Tahun pertama kita lihat, benar nggak jawaban dia kalau dia disiplin. Karena dengan disiplin, dia bisa mengubah warna. Dia bisa mengubah yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Dia mau menginovasi dirinya. Akhirnya nambah tuh knowledge-nya. Karena dia disiplin. Tapi kalau dijawabnya bukan itu atau yang lain, dia bisa bilang, saya bisa ini. Kan terukur saat itu. Bisa kita lihat. Jadi guru itu memang attitude nomor 1. Attitude nomor 1. Adab nomor 1. Apalagi guru PAI ya. Cara berbicara Anda aja udah dilihat gitu. Cara pandang aja Anda udah dilihat. Susunan kata yang Anda keluar. Karena apa yang kita bicarakan ini sebuah representasi dari apa yang kita pikirkan. Itu terlihat dari apa yang kita katakan, berarti kaliminas hikayatun min kalamillah. Mengapa begitu? Apa yang akan kita katakan sebenarnya kan kita awali dengan kita pikirkan dulu kan. Berarti apa yang keluar dari mulut kita ini isinya di dalam sini gitu, di knowledge. Itulah akhlak yang disebut keluar. Jadi perilaku kita terukur setelah kita berakhlak. Kalau enggak kita berperilaku, enggak bertutur kata, akhlak kita kan enggak akan terukur oleh orang lain. Bukannya interpersonal intelligences. Interpersonal itu artinya berinteraksi dengan orang lain. Interpersonal. Berinteraksi dengan orang lain. Lain dengan intrapersonal. Kalau intrapersonal, memanage diri, menahan emosi, bersabar untuk tidak melakukan atas larangan padahal dalam saatnya sama orang melakukan, itu intrapersonal. Biar aja orang lain melakukan, saya enggak kok gitu. Itu tuh intrapersonal. Susah nih. Susah banget nih kayak gini. Kenapa? Kan dia melakukan. Udah ikut aja. Ikut aja gitu kan. Dia dapat gratifikasi. Ambil jangan ya. Ambil jangan ya. Ambil jangan nih gitu. Itu tuh intrapersonal. Memanage diri untuk menahan segala yang orang lain lakukan, tapi kita tidak lakukan. Salah satunya adalah menahan emosi. Bersabar, itu tuh intrapersonal penting buat guru. Interpersonal apalagi ya, berinteraksi dengan orang lain. Jadi kembali ke tema awal, general review-nya saat ini adalah kesuksesan karir guru ditunjukkan dengan 9 karakter tadi. 9 sampai bawah itu tuh. Itu nggak boleh nggak ada. Yang tadi saya bedah satu-satu. Mana yang nggak ada? Anda diakui hak dan tanggung jawabnya. Anda dilindungi keprofesionalan Anda. Ya kan? Oleh himpunan guru. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Makanya semua guru nanti dia akan bisa berkolaborasi di dalam komunitas itu. Misalnya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran.
Sementara seperti itu ada tanggapan, silakan. Ada? Bagi yang mau bertanya, memberikan tanggapan, silakan nyalakan audio. Pemikiran yang berbeda, silakan. Kalau kepangkatan tadi sampai 4E ya. Kalau Anda lulus itu 3B langsung. Golongan 3B itu kalau dia non-PNS, biasanya kan akan disesuaikan dengan kemampuan institusi. Nggak bisa disamain tuh. WMP, WMR. Nanti latah lagi deh. Loh, kan katanya dalam teori kalau udah S1 digajinya UMP, UMR. UMP, UMR DKI 4,8. Kok saya gaji 1,2? Lihat dulu Anda di mana. Home base-nya di mana. Kalau di lembaga swasta Islam yang kompetensinya, yang kemampuan lembaganya di bawah itu, ya jangan memaksa untuk sampai bisa segitu finance-nya. Ya kan, baru 2 tahun mengajar itu belum 3C, baru 3B. S1 itu 3B. Makanya undang-undang dan dosen mempersyaratkan kita mendapat tunjangan profesi, sertifikasi itu setelah 2 tahun mengajar di lembaga itu. Lulus langsung dapat sertifikasi profesi? Enggak bisa. Lulus, masuk ke lembaga, dapat NUPTK, karena ada Dapodik, database, 2 tahun. Setelah 2 tahun, database diusulkan untuk mendapatkan sertifikasi. Untuk yang PNS sekarang dikenal dengan PPPK. Pegawai Pemerintah, apa ini satu lagi? Perjanjian kontrak, Bu. Perjanjian kontrak. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. PPPK. Yang dulunya itu Kontrak Kerja Indonesia, KKI. Kenapa begitu? Sama aja sih haknya dengan ASN atau PNS. Cuma bedanya perbaharui terus gitu. Ya, biasanya per 4 tahun. Ya kan? Ya, sejak kapan ini dimulai? Sejak 4 sampai 3 tahun ke belakang kemarin. Bagi guru-guru yang bukan PPPK dan KKI ya masih teruskan yang lain gitu ya. Semakin di sini persyaratannya semakin detail gitu, semakin rinci. Sehingga memang dalam kuliah PPG ini benar-benar kita melihat di 2 arah nih. Satu tentang karir, yang kedua tentang profesi. Karir berkaitan dengan promosi, jabatan, kenaikan pangkat. Profesi berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan. Jadi ada 2 hal nih ya dalam PPG. Ada yang berkaitan dengan karir, ada yang berkaitan dengan profesi. Berkaitan dengan karir, berarti kita harus tahu kepangkatan, jalurnya, require-nya, promosi jabatan, ya, baru masuk, diusulkan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jangan ditolak, karena itu karir, ya, yang berkaitan dengan promosi jabatan. Satu yang juga sama penting dengan karir adalah profesi, yaitu pengembangan kompetensi. Jadi kemampuan-kemampuan apa saja, lihat undang-undang. Undang-undang guru dan dosen mengacu kepada 4 kompetensi: personal, profesional, sosial, dan pedagogi. Saya kira itu kembali ke 9 ciri tadi ya, yang menunjukkan bahwa karir guru sukses di 9 titik itu. Nggak boleh nggak ada. Nggak boleh nggak punya. Ada pertanyaan? Ada, Bu, saya, Bu. Oke, silakan. Ya, tadi kan Ilyas, ya, monggo. Tentang kenaikan pangkat, bukan perbedaan antara di swasta sama PNS kan berbeda tuh. Kalau setiap PNS kan yang setahu saya tuh satu tahun sekali dievaluasi gitu kan. Nah, yang saya tanyakan, Bu, langkah-langkah yang dari swasta, yang dari PNS itu berbeda gak, Bu, dalam kenaikan, contohnya golongan-golongan gitu? Oke, kalau swasta penuh yang bukan honorer di sekolah negeri, dia tidak melaporkan ke pemerintah, tapi ke pengawas.
Nah, beban pembiayaan setelah dia mendapatkan kenaikan pangkat kan dibebankan bukan ke pemerintah, tapi ke yayasan. Contoh, Pak Ilyas sudah 20 tahun mengajar. Berarti Bapak sudah 4B. Orang yang udah 4B sesuai dengan kepangkatan yang dimilikinya, seperti penjelasan kelompok tadi tuh, itu sipil efeknya kepada kenaikan gaji berkala. Jadi, Pak Ilyas yang udah 20 tahun mengajar tidak akan sama jika ada kenaikan gaji sama dengan orang guru yang baru masuk 2 tahun di situ. Itu nah yang menentukan kenaikan golongan antara mulai dari 3B sampai kepada 4D. Lalu siapa nih yang memeriksa? Kalau di swasta berarti kan harus ada tim. Harus ada tim. Berarti siapa timnya? Tim yang bisa menilai ini adalah penilaian kinerja guru, PKG, waktu kita membahas tentang PKG. Masih ingat nggak? PKG itu kalau dia swasta, bukan pemerintah sebagaimana kita melaporkan ke Dinas Pendidikan, maka di situ ada tim guru, yang kedua ada tim yayasan, yang ketiga ada tim pengawas. Nah, lalu dibuatlah satu, kan ada formnya ya, ada ketentuannya gitu. Dibuatkan, didokumenkan, dilaporkan ke yayasan. Oh, berarti ini sudah mulai diberi kepangkatan ini, hasilnya 4D, masa kerjanya udah jelas, berarti harus naik gajinya atau gaji pokok. Jadi kenaikan kepangkatan itu jabatan sipil efeknya kepada honor yang kita terima per bulan. Ya dong, masa kerjanya Pak Ilyas 20 tahun sama gajinya dengan yang baru masuk tuh Pak Salman, baru setahun, masa gajinya sama dengan Pak Ilyas? Jangan mau, Pak. Bapak udah berkontribusi besar buat kemajuan lembaga itu selama 20 tahun. Enak banget Pak Salman yang baru masuk. Sama gajinya. Mana dong prestasi kerja? Lihat yang 9 tadi. Kan ada 9 tuh. Diberikan penghargaan atas prestasi kerjanya gitu. Makanya nanti sekolah yang baik adalah penggajian, sistem penggajiannya, sistem informasi penggajiannya online, dan dia ada tabel masa kerja. Ada tabel kesra, ada tabel kesehatan gitu kan. Semula kan gapok dulu ya. Ada tabel transport, ada tabel hari tua, tunjangan hari tua, nanti ada tabel tunjangan fungsional, ada tunjangan struktural, gitu. Sertifikasi kan pemerintah yang bayar, baik negeri maupun swasta. Nanti di ujung ada tunjangan prestasi. Apa prestasi? Bapak bikin buku banyak, harus dihargai. Per bulan diberi 200.000 oleh sekolah. Tinggal dihitung ya Pak Ilyas tabelnya tuh. Gaji pokok, ya kan? Saya soalnya ngurusin beginian nih. Gaji pokok, sebelahnya tunjangan struktural karena Bapak wakil kepala sekolah, sebelahnya tunjangan fungsional, kalau di swasta dibayar tuh tunjangan fungsional. Kalau di negeri dihapus ya, karena gapoknya tinggi. Lalu ada TKD itu tunjangan kinerja guru daerah, kemudian ada tunjangan fungsional, ada tunjangan sertifikasi, ada tunjangan kesehatan, Bapak sebagai suami, tunjangan istri, tunjangan anak, banyak banget ya tunjangannya. Ada transport dihitung sesuai hari kerja, di ujung nanti tuh prestasi. Enggak sama nih tabel prestasi antara Pak Chandra dengan Pak Ilyas. Pak Chandra enggak ada prestasinya, 0. Jangan ngiri dengan Pak Ilyas. Pak Ilyas itu punya buku yang ber-ISBN, 5 tahun itu buku dipakai oleh sekolah. Nah, itu prestasi. Nggak tahu nih sekolahnya, suruh kuliah di UID biar tahu bagaimana menghargai karya orang gitu. Itu nomenklaturnya begitu. Berarti sekolahnya nggak belajar ini. Tapi memang harus jujur, ya. Jangan ngada-ngadain gitu. Bikin buku orang di soft copy, covernya diganti nama kita, nggak boleh. Memang benar-benar kita yang susun, atau menyusun desain pembelajaran, atau membuat video pembelajaran tentang cara bertayamum, lalu Bapak upload, banyak viewernya, banyak subscribernya,
itu harus diberikan penghargaan. Bapak bikin jurnal, masukin, ya kan? Lalu orang banyak mengambil, mengupload, berkali-kali diambil, kan akan kelihatan tuh citasinya. Nah, kemudian Bapak diberi penghargaan 200.000. 200.000 besarannya sesuai dengan kekuatan lembaga itu. Kalau Al-Azhar besar, Pak. Kenapa besar? Inputnya besar, Pak. 700.000 kalau Bapak punya prestasi. Ya, jangan ngiri dengan Al-Azhar karena inputnya besar. Jangan ngiri guru Al-Azhar dengan guru yang MTS, Madrasah Tengah Sawah itu. MTS kan Madrasah Tengah Sawah. Yang kalau punya internet, sinyalnya terganggu. Punya audio ini krek. Suara ngedengeran gitu kan. Iya, itu jangan ngiri. Kenapa jangan ngiri? 3 yang membuat pendidikan ini bisa baik. 1, input, output dilaksanakan secara maksimal. Input, output dilaksanakan secara maksimal. Kalau inputnya bagus, input itu bisa keuangan, bisa gurunya dites dulu, ya kan? Bisa anaknya masuk di tes, itu input. Contoh keuangan, bayarannya anak Al-Azhar itu per bulan 2.600.000. Yang di Madrasah Tengah Sawah bayarannya 25.000. Itu aja nagihnya susah banget. Dapat KJP lagi. Dengan dapat KJP untung lagi. Susah, Pak. Kita mau maju tapi dilupakan dengan yang 5 itu. Dirhamin. Dirhamin jangan lupa. Karena biaya yang paling baik adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pendidikan. Ya ini pesan yang memang salah satunya adalah dirhamin. Masa pandemi ini kita harus mampu memanage itu kan. Yang kedua, birokrasinya desentralistik. 3, pendidikan baru bisa bagus kalau 1, input outputnya dilaksanakan secara maksimal. Inputnya besar tadi keuangan, outputnya juga harus besar. Pak Ilyas harus digaji besar dong, karena inputnya besar. Pak Ilyas jangan menuntut gaji besar di perusahaan atau di lembaga pendidikan swasta ini kalau inputnya kecil. Ya kan? Saya kan prestasi saya banyak, jangan lupa inputnya besar nggak? Bayarannya seberapa besar? Yang kedua, birokrasi desentralistik. Apa itu birokrasi desentralistik? Birokrasi desentralistik itu mau mendengar arus bawah. Desentralistik itu lawannya sentralistik. Sentralistik itu pusat. Bagaimana kata menteri, bagaimana kata kepala sekolah, baru semua bergerak. Tapi kalau desentralistik dari bawah ke atas. Bottom up. Kalau sentralistik top down. Kalau desentralistik wilayah ya, wilayah itu unit. Misalkan guru mengkritik ini, ya Pak Ilyas mengkritik kepala sekolah. Jangan marah kepala sekolah. Kepala sekolah marah hampir mati itu lembaga. Kalau kepala sekolah marah dikritik oleh Pak Ilyas, hampir mati itu lembaga. Iya, karena Pak Ilyas itu kritikannya open minded. Kritikannya mengkonstruksi, bukan mengada-ngada kritikan itu. Tinggal kita nih sebagai guru ya, mengkritik hati-hati, harus punya data dulu, gitu loh. Harus punya, begini loh Pak, begini loh Bu, ini data saya. Kalau nggak ada data itu bohong, itu ini aja, jealous aja ya, atas kemajuan. Yang ketiga, adanya pelibatan anggota masyarakat di dalam mengambil keputusan. 3 yang membuat maju pendidikan ini, input, output dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua, birokrasi desentralistik. Yang ketiga adalah adanya pelibatan anggota masyarakat di dalam mengambil keputusan. Siapa? Komite dengerin. Ya, kalau mau bagus, mau sukses karir kita di lembaga pendidikan, kan kesuksesan karir guru nih. Hari ini kita bicara tentang itu. Karena guru adalah unit yang paling penting di dalam harus melibatkan anggota masyarakat di dalam keputusan apa aja yang Anda ambil. Berarti kepala sekolah dalam hal ini yang bisa mengarrange itu semua. Masyarakat itu siapa sih? Ya stakeholder. Stakeholder itu siapa kalau di sekolah? Komite. Nggak mungkin semua kita bisa dengar masukannya. Maka ada organisasinya yang disebut dengan komite. Lewat komite inilah kita bisa menyampaikan, dia jembatan, dia media yang bisa menyampaikan keluhan-keluhan, aspirasi dari bawah sampai ke atas. Keluhan yang banyak sekarang di komite adalah jangan naikin bayaran. Keluhan dari komite di swasta, jangan naikin bayaran.
Ya udah, gurunya nggak naik-naikin gajinya tuh. 2 tahun guru nggak naik gaji karena pandemi 2 tahun. Gitu. Ini lebih kepada input, output dilaksanakan secara maksimal. Saya kira gitu Pak Ilyas. Ada tanggapan lain? Pak Ilyas? Cukup, Bu. Cukup? Fungsinya Ya. komite untuk karir hubungannya apa ya, Bu? Komite kenapa? Maksudnya fungsinya komite dalam karir guru itu apakah akan berpengaruh? Oke. Komite itu ada tupoksinya ya. Tugas pokok dan fungsi komite. Yang dekat dengan anak-anaknya orang tua siapa? Guru kan? Bukan kepala sekolah. Jadi atas kemajuan anak-anak kita di sekolah, itu bisa terdetek di komite. Ini kenapa nih bisa begini nih? Oh, gurunya nggak melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal. Itu tetap tuh harus ada komunikasi. Biasanya kan di awal tahun komite diundang ya, untuk membicarakan hal-hal yang menjadi kendala, hambatan, apalagi pandemi begini nih. Ya kan? Ada beberapa perwakilan komite yang datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka, maksa nih. Dia lebih takut dengan anaknya bodoh ketimbang virus. Wah, hebat nih kalimatnya gitu. Ya kan? Dia lebih takut anaknya bodoh karena nggak belajar di sekolah ketimbang virus. Oke, nggak apa-apa. Asal prokesnya diikutin. 1/3 dari jumlah. Jadi kalau Bapak muridnya 600, ya masuk 200 saja. Itu pakai schedule. Ya kan ini prokes. Perizinannya pun panjang. Sampai ke dinas pusat. Kenapa? Kalau ada klaster baru, ya kan? Ada temuan rantai penyebaran baru, gitu. Jangankan yang sekolah kita mau buka ya, mudik aja yang dilarang, tetap aja ada penyebaran lagi. Ya, ternyata ini makhluk yang Allah beri uji ke kita untuk bisa memanage interpersonal kita dan intrapersonal kita. Saya kira sekian Pak Ilyas. Fungsi komite itu buat kita besar sekali. Ya, kita harus banyak mendengar loh dari komite ngomong. Jelek enggaknya guru itu komite yang ngomong. Jelek enggaknya guru. Ya, lagi-lagi memang kritikan itu harus kita dengar dan harus kita tabayun, benar-benar enggak tulus. Ya, orang mengkritik kita. Jangan anti kritik kita. Ya, bisa jadi kita benar apa yang disampaikan oleh orang di luar sana, bisa jadi kita benar begitu. Nah, kalau gitu harus ada perubahan dong. Kita belajar. Jangan mengajar aja kita. Kita harus belajar juga dari masukan-masukan yang diberikan. Makanya disebut pembelajaran. Bukan mengajar. Tapi pembelajaran. Bukan belajar, tapi pembelajaran. Berarti ada proses belajar dan mengajar. Saya kira itu Pak Ibu sekalian. Semoga karir kita terus meningkat. Masih adakah pertanyaan selain Pak Ilyas? Pertanyaan yang berbeda masih ada? Cukup ya? Gimana teman-teman? Cukup kali ya? Cukup ya, udah mau maghrib. Iya Ibu. 5 menit lagi maghrib. Terima kasih semuanya atas atensi pemakalah, terutama telah memberikan banyak membuka pikiran dengan 9 kriteria. Kalau mau jadi sukses karir guru tuh lihat yang 9 itu. Nggak boleh nggak ada, sebuah keharusan. Ya, termasuk di dalamnya adalah tentang kenaikan pangkat. Demikian kita tutup semua. Terima kasih Salman. Kita ketemu minggu depan dengan pertemuan ke-11 dengan judul yang lebih hangat lagi. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Sama-sama semuanya ya. Saya live duluan nih.
Pak Chandra, Salsabila, Siti Rahayu. Udah pada absen ya? Nidaun, Monika, Panaga.